Selamat sore. Oke, kita hari ini akan membahas lanjutan dari eksposisi kitab Exodus. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami boleh menyanyi, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengar choir menyanyikan puji-pujian bagi nama-Mu, dan sekarang saatnya untuk kami juga membuka hati kami ya Tuhan, untuk dikoreksi, untuk kami juga melihat keindahan daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai pemberitaan hari ini, sehingga kami ya Tuhan boleh melihat bahwa kami bukan hanya percaya bahwa Engkau ada, bahwa Engkau eksis, tapi kami juga boleh melihat Engkau adalah Tuhan yang berjanji, dan Engkau yang pasti menepati janji-Mu, dan kami diundang untuk mempercayakan diri kami kepada Engkau, mempercayakan diri kami kepada pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada satu hari teman saya pernah berkata ya, saya tuh bisa ampuni dosa orang atau pacar saya gitu ya, yang lain-lain yang menyebalkan begitu. Tapi ada satu hal yang saya nggak bisa ampuni dari dia kalau dia melakukan ini, itu kalau dia ingkar janji. Jadi saudara ya, ingkar janji. Nanti hari ini kita membahas tema covenant, yang kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia ya perjanjian ya, janji gitu. Orang Indonesia saya rasa, orang Indonesia ini kita ya, sebagai orang Indonesia tuh orang-orang yang paling saleh dan soleh ya. Karena setiap kali pilkada atau pilpres, calon-calon bebas membuat janji. Tapi setelah selesai terpilih, janji-janji kampanye yang gampang dibuat itu juga gampang dilupakan, gampang diubah-ubah, gampang diedit, dan gampang dilanggar. Dan kita nerimo-nerimo aja biasanya. Jadi itu yang kita bisa lihat hari ini. Kita ingin melihat tentang tema covenant, yaitu adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang selalu tepat janji. Tuhan kita bukan seperti politikus yang janji A lalu nanti ingkar janji lalu lupakan janjinya. Tapi dia yang sudah berjanji satu hal, dia sepanjang zaman akan menepatinya. Walaupun terkadang mungkin lama, tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana di sepanjang sejarah, di sepanjang zaman, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya, dan Tuhan yang selalu tepat janji, yang kita bisa trust, yang kita bisa percaya, trustworthy God. Tuhan yang kita bisa mempercayakan dirinya kepadanya. Kita mungkin sulit ya percaya kepada manusia, kepada orang yang buat janji tapi bisa lupa, atau juga mungkin karena buat janji tapi karena sakit nggak bisa menepati janjinya, kita bisa maklum. Ya ada hal-hal yang tidak bisa ditepati. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang akan menepati janjinya. Hari ini kita membahas dari introduction dari 10 perintah ke 10 perintah. Kalau saya bacakan dari Keluaran 20 ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu setelah itu baru yang ke-10 perintah. Nah ini banyak orang melihat bahwa 10 perintah, 10 Commandments itu dirangkai atau disusun berdasarkan sistem perjanjian Timur Dekat kuno ya, Suzerain Vassal Treaty. Di mana raja yang besar mengadakan perjanjian dengan subjeknya, dengan raja-raja taklukannya, kecilnya, untuk mengadakan perjanjian. Nah saudara, kalau kita lihat tentang tema covenant, ternyata tema covenant itu adalah tema yang menjadi benang merah dari awal sampai kepada akhir Alkitab. Ini boleh menjadi, kalau kita bilang ya, tulang rangka ya, atau enggak kita bisa bilang ini semacam benang merah yang mengikat tema-tema dari sepanjang kitab di awal sampai di kitab di akhir. Alkitab dibagi menjadi 2 bagian kan ya. 2 bagian itu apa Bapak Ibu? Yang satu perjanjian lama, yang satu lagi perjanjian baru. Pakai kata perjanjian kan ya, Old Testament, New Testament gitu. Nah hari ini kita akan membahas apa sih itu covenant itu in the first place gitu. Dan
Kita akan coba lihat gitu ya, dari mulai sedikit aja secara sepintas di depan ini tentang definisi, pengertian. Karena tema tentang perjanjian, definisi tentang perjanjian zaman dulu dengan zaman sekarang kayaknya memang berbeda gitu. Kalau kita ngomong perjanjian, mungkin yang langsung terbersit di otak kita adalah kontrak ya. Kita ada perjanjian kerja, kita ada perjanjian jual beli, kita ada perjanjian sewa begitu. Tapi perjanjian covenant ini pengertiannya sangat beda dengan kontrak zaman sekarang. Yang dimana relasi covenant itu adalah relasi yang dikatakan diikat oleh dua belah pihak untuk mencapai tujuan yang sama dan yang bersifat seumur hidup dan mengubah identitas. Ini ya, kalau kita kontrak itu misalnya setiap kali kita jual beli itu kan kontrak sebenarnya ya. Saya ada uang, dia ada produk, maka kita berjanji, oke, satu ayam ini dihargai dengan 50.000 gitu. Nah ini kan kontrak kerja atau sewa begitu. Tetapi kan kita tidak mendasarkan identitas kita di dalam kontrak semacam demikian. Maka identitas saya adalah pembeli ayam. Kan enggak ya Bapak Ibu. Tapi covenant itu sangat jarang di dalam sekarang. Ya mungkin yang benar-benar relasi yang masih bersifat covenantal itu adalah salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan adalah yang mengikat sepanjang hidup dan yang mengubah identitas. Nah, ada satu orang penulis yang memberikan perbedaan ya. Dia berkata, bedanya antara covenant sama kontrak adalah seperti bedanya prostitusi, yaitu kontrak, gitu, jual beli, sewa, jasa, dan marriage, covenant. Memang seorang pria dengan seorang pelacur bisa melakukan tindakan yang pria dan wanita sebagai suami istri lakukan, tapi perbedaannya adalah di dalam relasi tersebut sangat-sangat jauh dan jomplang dan berbeda. Yang pertama adalah kontrak itu berbeda sama covenant. Kalau yang pertama tadi adalah ya tadi jual beli atau sewa gitu. Yang satunya lagi adalah melibatkan sumpah dan juga exchange of identity. Misal di dalam pernikahan kalau kita lihat ya Bapak Ibu, itu kan ketika misalnya saya menikahkan ini suami dan istri, kan setelah mereka itu ya buka cadar, lalu kan Bapak Pendeta akan bilang, mempelai yang baru silakan menghadap kepada jemaat, lalu pendeta akan mengumumkan, mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan, kita menyambut suami istri yang baru, yaitu Bapak dan Ibu, Tuan dan Nyonya Purnomo. Lalu kita tepuk tangan gitu ya. Si wanita yang tadi 5 menit yang lalu, nama belakangnya itu mungkin Kartika. Tapi 5 menit kemudian sudah menjadi Nyonya Purnomo. Itu beda sekali ya, identitasnya berganti dan setelah itu dulu masih bebas gitu ya, mungkin masih bebas selama janur kuning belum melambai, dia masih bisa itu terbuka kepada option yang lain. Tapi setelah menikah itu benar-benar dia akan berkata, ya sudah, saya hanya kepada satu pria ini dan saya akan katakan tidak kepada semua pria yang lain. Sejak saat itu relasi dia akan sangat berbeda dengan sebelumnya gitu. Demikian juga identitasnya akan berbeda dari sebelumnya 5 menit yang lalu ya. Tapi setelah dipronounce sumpah tersebut, dia akan berubah. Itu covenant. Nah, dosa Bapak Ibu, kita akan melihat inilah relasi Tuhan dan manusia. Seringkali kita kalau misalnya mencoba mendeskripsikan hubungan kita dengan Tuhan, itu apa sih? Misal dikategorisasikan ya. Bagaimana kamu mendeskripsikan Tuhan? Oh, Tuhan adalah gembala jiwaku. Tuhan adalah misalnya apa? Pemelihara. Tuhan adalah pencipta gitu. Tuhan adalah kawan. Tuhan adalah banyak yang lain ya. Batu karang yang teguh dan yang lain gitu. Tapi di awal ya, di paling awal di dalam penciptaan, kita tahu Tuhan adalah pencipta, tapi ada satu hal yang Tuhan ketika berelasi dengan umatnya, dia menyatakan dirinya itu sebagai partner ya. Dia membuat partnership dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dan manusia itu bukan hanya ciptaan saja, tetapi juga partnernya.
Dari awal Tuhan menciptakan manusia supaya menjadi partner daripada Allah untuk melebarkan seluruh cipta ini menjadi kerajaan Allah. Jadi dari awal itu kita sudah dianggap, diberikan posisi yang sangat tinggi untuk partner. Mungkin partner sekarang udah agak berbeda ya. Mungkin yang paling benar-benar bisa terasa partner itu begitu tinggi kalau saudara membuka kantor hukum ya. Kantor hukum. Purnomo and Partners. Wah, yang jadi partnernya itu bisa berbunga-bunga gitu ya. Akhirnya saya dianggap partnernya gitu, sejajar. Nah, di sini kita ingin lihat, tapi karena dosa bukan hanya itu pemberontakan kita, tapi dosa juga menjadikan partnership itu broken. Kita seperti orang yang di dalam business transactions yang harusnya mengadakan partnership, tapi kita broken up the contract, kita broken up the covenant, kita broken up the partnership. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan yang terus-menerus setia walaupun generasi demi generasi gagal lagi, dan gagal lagi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang terus setia. Nah, sebelum kita nanti masuk ke dalam ini ya, lebih mendalam tentang covenant-nya di dalam 10 perintah, saya ingin sedikit memberikan bahasan agak bird's eye view tentang covenant di sepanjang Alkitab. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama di dalam teologi reform sudah familiar dengan teologi covenant, karena teologi reform juga adalah teologi covenant. Nah, coba kita lihat ya beberapa covenant yang paling besar di dalam Alkitab yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan ikat dengan umatnya. Yang pertama adalah yang Tuhan jelas-jelas mulai, yaitu perjanjian dengan Nuh ya. Walaupun sebelumnya ini seringkali para teolog juga berkata ada perjanjian antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Tetapi kata covenant itu tidak muncul secara eksplisit, walaupun mungkin secara implisit ada gitu, tetapi secara eksplisit enggak. Jadi orang-orang kalau ingin sangat strict, covenant mulai dari mana? Kita bisa bilang dari Adam dan Hawa. Tapi kalau sangat strict, kalau pengen secara eksplisit, maka mulai dari Nuh ya. Coba kita lihat satu ayat ya dari Nuh, yang Noahic covenant, yaitu dari Kejadian 9 ayat 11 ya. I establish my covenant with you that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth. Oke, dalam bahasa Indonesianya kira-kira ini adalah covenant tentang preservasi ya. Tuhan setelah mengirimkan air bah, Tuhan berjanji ya, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi kita seakan-akan melihat Nuh ini menjadi Adam berikutnya ya, Adam 2.0 ya, atau 1.2 gitu. Di mana Tuhan memulai baru, ini ciptaan yang baru, ciptaan yang lama sudah dibersihkan lewat air bah, dan sekarang tempelnya, creationnya sudah baru saja dibersihkan, dan dia akan memulai baru dengan Nuh dan keluarganya. Dan dia berjanji, aku gak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah lagi. Dan di sini walaupun nantinya manusia akan terus lagi jatuh dalam dosa lagi, terus lagi membuat kejahatan lagi, tapi Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Nuh, gak akan ada lagi. Dan tandanya adalah rainbow ya, bow gitu, rainbow. Nah itu sering ada yang menafsirkan ya, kalau kita itu busur panah ya, itu seakan-akan Tuhan sebagai warrior yang baru saja berperang melawan kejahatan, membersihkan. Nah sekarang dia berjanji, udah aku nggak akan lagi, aku gantung busurku. Kalau misal petinju, aku gantung iniku, glovesku gitu. Tetapi baunya itu ngarah kemana Bapak Ibu? Ngarahnya ke atas ya. Bahwa kalau aku gagal terhadap janjiku, biarlah panah ini yang menghantam aku. Kira-kira seperti demikian. Lalu yang berikutnya Abrahamic Covenant, yaitu di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 ya. I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Dan lewat kamu segala bangsa di bumi akan diberkati. Ini janji yang Tuhan sekarang nyatakan, karena sekali lagi setelah Nuh, manusia juga berbuat jahat lagi dan berbuat
menara Babel dan Tuhan berkata, sudah, aku akan serahkan mereka dan aku mulai lagi dengan memilih dari satu yang akan menjadi berkat bagi semua. Dari kerumunan orang yang ramai, aku akan pilih satu keluarga, aku akan pilih satu orang, Abraham, untuk menjadi berkat nantinya bagi segala bangsa yang lain. Dan di sini Tuhan menjanjikan janji akan keturunan, janji akan tanah perjanjian, dan juga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nanti kita akan melihat covenant demi covenant itu semacam dibangun di atas lagi. Di atas yang lalu diberikan lagi, Tuhan fulfill satu persatu. Nah di sini kan kita lihat ya, Abraham tidak punya keturunan. Mana janjinya keturunan? Sudah tunggu lama, akhirnya nanti ada Ishak gitu. Tapi setelah kita sampai kepada berikutnya, covenant berikutnya adalah Mozaik ya, dengan Musa, atau lebih tepatnya sih dengan bangsa Israel gitu ya. Dan di sini dikatakan, now therefore if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Kita sudah bahas ini yang lalu. Nah, di covenant dengan bangsa Israel dan Musa, kita melihat janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi keturunan yang banyak sudah terlaksana. Dan sudah dikeluarkan dari Mesir dan akan segera menempati tanah perjanjian. Jadi kita bisa lihat ya, sedikit demi sedikit janji-janji Tuhan itu mulai digenapi. Janji keturunan sudah semakin banyak, janji tanah akan segera didapatkan, tapi berkat menjadi banyak bangsa, bangsa Israel kayaknya masih jauh gitu ya menjadi berkat. Bahkan yang terjadi adalah nanti kita baca di kitab Hakim-Hakim, di kitab berikutnya, mereka mau menjadi seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka bukan mau menjadi garam dan terang, tapi mereka malah menyerupai bangsa-bangsa yang lain yang menyembah berhala-berhala. Jadi sekali lagi mereka juga gagal lagi. Tapi Tuhan gak pernah menyerah, dan Tuhan bikin janji lagi dengan keturunan dari bangsa Yehuda, yaitu bernama Daud ya. Davidic Covenant. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me, and your throne shall be established forever. Tahta Daud akan kekal selama-lamanya. Nah itu nanti akan digenapi bahwa dari keturunan Daud akan muncul juru selamat yang akan tahtanya tidak berkesudahan. Nah kita akan lihat dari Abraham, dari Daud, nanti muncul di dalam kitab Matius. Pertama-tama langsung muncul adalah inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Nanti semua covenant ini akan bermuara kepada satu covenant, yaitu the new covenant. Perjanjian baru yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Berikutnya, the new covenant, ini ya. Ini diprophesize nantinya oleh Yeremia. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Janji new covenant ini akhirnya nanti akan mulai digenapi dan bermuara tadi kepada satu tokoh, satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yang ketika kita baca ya, Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum dia disalibkan, dia sekali lagi berkata, aku yang akan menggenapi semua covenant-covenant yang dibuat sejak dari dulu, dari Adam sampai kepada Daud, akulah yang akan menggenapi. Bagaimana dia menyatakannya? Di Lukas 22 ayat 20 ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian baru oleh darahku. This is the new covenant. Dan covenant ini mulai disahkan oleh darah Kristus. Nanti di Ibrani banyak ya, dia melukiskan bagaimana kisah-kisah atau segala tipologi, baik temples, baik imam, baik sabat, baik semua korban, imam besar, itu semua digenapi di dalam Yesus Kristus. Semua tipologi di dalam perjanjian lama akan digenapi oleh Kristus dan karyanya.
Nah semua ini, semua covenant-covenant tadi itu ternyata semua organically related ya. Semua saling berelasi, terkonek satu sama lain Bapak Ibu. Ini bukan satu sequence, lalu episode 1 selesai, episode 2 mulai gitu ya. Yang lama nggak ada hubungannya lagi. Enggak, ini lebih seperti akar dan terbangun makin lama makin organis ke atas, berlanjut terus menerus. Misalnya covenant dengan Nuh, apakah sudah obsolete? Enggak. Sampai sekarang masih. Bahwa Tuhan berjanji dunia ini tidak akan Tuhan kirim air bah lagi. Walaupun saudara mungkin lihat ada banjir badang, ada yang mana. Tapi nggak akan lagi ada banjir air bah seperti di zamannya Nuh yang akan menghabiskan umat manusia. Nggak akan ada lagi. Sampai sekarang Tuhan masih setia janjinya. Dan itu akan terus berlangsung sampai kapan? Sampai di penghakiman akhir zaman. Di mana di surat Petrus terakhir kan bilang penghakiman itu nggak pakai air bah lagi, tapi akan memakai penghakiman api ya di akhir zaman. Maka sampai sekarang covenant Tuhan dengan Nuh masih berlanjut sampai sekarang. Covenant dengan Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa sudah tergenapi di dalam Kristus. Tapi sekarang masih berlanjut? Yes. Karena kitalah tubuh Kristus yang akan melanjutkan bagaimana menjadi berkat bagi banyak bangsa. Karena kitalah tubuh Kristus. Lalu Mosaic Law gitu ya, Taurat. Apakah setelah menjadi kerajaan, setelah mereka sudah tidak lagi di padang gurun, mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah menjadi kerajaan, monarki, raja-rajanya masih takluk kepada hukum Taurat? Yes. Masih berlaku. Nah ini perbedaannya antara raja-raja bangsa Israel dengan raja-raja bangsa kafir. Raja-raja bangsa kafir akan berkata, go to hell with the law. I'm the king is the law. Sayalah yang bikin peraturan. Saya bebas untuk gonta-ganti aturan. Saya nggak suka aturan ini, saya bisa bikin lagi gitu ya. Saya bisa menerbitkan peraturan yang baru gitu. Tapi karena nggak ada otoritas yang lebih tinggi. Tapi di raja-raja Israel, Bapak Ibu, kita berkata mereka itu masih diikat oleh peraturan, masih diikat oleh hukum Taurat, di mana kita lihat Raja Daud ketika berzina dengan Batsheba, maka Nabi Nathan datang dan berkata, engkau harus bertobat. Kok Nabi berani tegur raja? Iya, kan berani. Karena Nabi ini sedang mewakili otoritas Tuhan yang lebih tinggi daripada Raja Daud. Jadi di sini ya, kita sudah lihat bagaimana semua covenant tersebut saling related, saling membangun satu sama lain dan masih mempunyai keberlanjutan sampai sekarang. Ini hanya sekitar singkat saja Bapak Ibu. Tapi sekarang ketika kita hari ini masuk ke dalam covenant Mosaic Law, ketika kita mendengar kata law, hukum Taurat, saya percaya banyak dari kita itu punya asumsi-asumsi tertentu ya. Hari ini saya rasa ada 3 hal yang kita harus unpack tentang pengertian Taurat. Yang mungkin seringkali mengganggu atau tidak sesuai pemahaman kita tentang covenant, Mosaic Law ya. Jadi seperti kita ini sering bawa baggage ya Bapak Ibu, sering bawa baggage yang seringkali itu tidak sesuai dengan Alkitab ketika kita melihat tentang pengertian Mosaic Covenant. Yang pertama ya, the law is negative. Siapa yang suka hukum Taurat? Oh, saya tidak suka hukum Taurat. Gitu. Nah ini yang kita pengen coba ganti dulu ya. Bahwa the law is not negative. Berarti ini 3 hal ini yang kita akan coba unpack, yang kita akan coba ganti. Yang pertama, the law is negative. Bagaimana saya akan mencoba convince Bapak Ibu bahwa the law nggak selalu negatif ya nantinya gitu ya. Bahwa punya maksud yang positif. Yang kedua adalah the law is a prerequisite for salvation. Taurat menjadi prasyarat untuk kita boleh diselamatkan. Ini orang-orang perjanjian lama itu diselamatkan karena mereka mengikuti Taurat. Kalau kita enggak gitu. Lalu yang ketiga ya, Taurat itu udah basi, udah obsolete, udah
kita udah nggak diikat lagi oleh hukum Taurat. Jadi kita nggak perlu lagi belajar tentang Taurat, tentang the law gitu. Nah 3 hal ini yang kita pengen unpack dan kita mau bilang tolong ini dikeluarkan daripada backpack Bapak Ibu gitu ya, dari pengertian Bapak Ibu. Supaya kita sekarang bisa masuk ke dalam pengertian tentang Taurat yang lebih positif dan yang juga memang sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang pertama ya Bapak Ibu, ketika kita berkata tentang the law is negative, mungkin kita coba di sini ya. The law is negative. Kan kita mau bilang, apakah mungkin ya the law itu negatif ya? Kan yang namanya produk hukum mencerminkan pemberi hukumnya kan ya? Mencerminkan pemberi hukumnya toh ya. Kalau law itu negatif, berarti pembuat hukum tersebut negatif dong ya. Kan kita nggak bisa berkata Tuhan yang membuat ini adalah negatif kan. Tuhanlah yang memberikan Taurat ini kepada Musa. Dan kalau yang namanya hukum adalah merefleksikan karakter dari sang pemberi hukum, harusnya Taurat adalah baik. Tapi kenapa kesannya, saudara, saya juga bisa assume banyak saudara yang berkata, kayaknya ada hukum-hukum yang gak baik deh ya. Ada hukum yang aneh, ada hukum yang benar-benar terasa ganjil gitu ya. Ada hukum yang boten-boten gitu. Nah ini yang rasanya itu buat kita untuk berkata hukum itu baik itu agak susah karena kita seringkali di dalam perjanjian baru ini sudah banyak dikontraskan seakan-akan yang lama itu sudah negatif, sudah digantikan dengan baru yang positif. Maka sekarang kita mau coba unlearn, mau coba memulai habit yang baru bahwa law itu positif karena Tuhan sang pemberi hukum adalah suci dan adil dan baik. Nah sekarang kita coba lihat, kalau kita sekarang sudah banyak terpapar dengan negative thinking tentang law, maka kita coba lihat dulu ya, orang-orang zaman itu atau orang Israel pada zaman itu ketika mereka melihat law, ketika Musa turun membawa law dan dia bilang ini yang akan menjadi aturan hidup kita setelah ini ya Bapak Ibu. Apakah orang-orang, misalnya Bapak Ibu saudara sekalian adalah orang-orang Israel, waktu bawa gini, lihat ya ini hukum, lalu Musa menjelaskan hukum-hukum tadi. Apakah kita membayangkan orang-orang Israel akan bilang, hukum lagi, wah panjang banget, wah detail banget gitu ya. Wah sebal, menyebalkan gitu ya, detail. Kalau saya bacakan KUHP, mungkin Bapak Ibu langsung pura-pura ke WC kali ya. Satu demi satu akan pergi, satu demi satu, terus setelah KUHP, buku ketiga, saya menyadari tinggal saya sendirian. Semua yang lain sudah pergi gitu. Gak ada yang suka KUHP gitu. Makanya kita sudah pernah membahas nih di beberapa minggu yang lalu, bahwa di sini konsepnya ketika mereka melihat Taurat itu bukan sebagai KUHP, tapi sebagai kebijaksanaan, sebagai kitab bijaksana, sebagai wisdom. Maka di sini ya, saya akan coba minta song leader ya, Kevin bacakan dari Ulangan 4 ayat 5 sampai ke 8. Coba kita lihat bagaimana orang Israel zaman itu melihat konsep mereka melihat tentang Taurat. Melihat apakah mereka melihatnya dengan negatif atau mereka melihat Ulangan 4 ayat 5 sampai 8. Kitab Ulangan 4 ayat 5 sampai 8. Ulangan 4 ayat 5 sampai dengan 8. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Iya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, mereka itu melihat hold the law itu sebagai kebanggaan.
Ini loh, kita punya ini. Dibanding bangsa-bangsa lain, kita akan berkata, we have this and you don't. Gitu. Mungkin sekarang kita parameter menilai kebanggaan negara agak beda ya. Kita membanggakan kita lebih dari bangsa yang lain tuh berdasarkan apa? Mungkin GDP-nya gitu ya. Wah, ini GDP negara kelas pertama, yang ini negara kelas ketiga. Atau mungkin ini punya Eiffel Tower, punya apa? Menara-menara pencakar langit yang tingginya nomor 1 di dunia, Burj Khalifa. Itu mungkin yang jadi kebanggaan sekarang kan ya. Kami punya ini, kamu punya apa gitu. Kami punya ini, misalnya apa, militer yang kuat, kamu punya apa gitu. Tapi zaman itu yang mereka banggakan adalah ini, Bapak Ibu, bahwa kebijaksanaan, akal budi, yang bijaksana berakal budi dan mempunyai ketetapan peraturan yang demikian adil. Kita harus sadar pada zaman itu yang menjadi kebanggaan bangsa-bangsa lain adalah Allah-Allah mereka. Makanya ketika nanti mereka berperang, Allah yang kalah akan ditawan lalu akan dimasukkan ke dalam kuil-kuilnya tersebut kan ya. Berarti yang menjadi kebanggaan ada Allah mereka gitu. Ini loh, kami punya Allah yang demikian. Allahmu kayak apa gitu. Dan Musa akan berkata, ini Allah kami adalah Allah yang adil, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, yang berbijaksana. Dari mana? Dari the law ini. Musa nggak minta maaf, maaf ya, tuntutan di hukum Tauratnya banyak ya. Maaf ya, tapi ya sudahlah ya, maklum lah ya, mau nggak mau kita harus taat lah ya. Enggak Bapak Ibu, dia akan berkata, ini loh segala hukum yang panjang lebar ini menunjukkan kita ini bangsa yang berbudaya, bangsa yang berbijaksana. Ada satu contoh lagi, yaitu di Hammurabi. Hammurabi juga ketika nanti Bapak Ibu ke British Museum ada Hammurabi Stone gitu ya. Di situ juga banyak sekali tulisan-tulisan dan itu juga di dalam dunia kuno Hammurabi itu membanggakan. Ini loh, kami punya hukum yang adil, yang tertata dengan itu ya, mata dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini sistem keadilan yang nggak dipunyai oleh bangsa-bangsa yang lain dan kami punya gitu. Nah itu satu kebanggaan. Jadi kita harus lihat di dalam konteks pembaca awal, mereka melihat hukum Taurat yang panjang lebar itu sebagai satu kebanggaan, sebagai bukti bahwa Allah mereka itu Allah yang menyatakan dirinya, yang menyatakan keinginannya. Dan buat bangsa lain mereka mungkin akan bilang, wow keren banget, Allahmu itu Allah yang menyatakan dirinya, maunya apa, kita nggak usah nebak-nebak. Saudara coba bandingkan dan coba memposisikan kalau kita itu hidup di dalam zaman pada waktu itu sebagai umat dari bangsa lain. Wah ini tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada tsunami besar. Lalu hal pertama adalah Tuhan marah. Lalu kita mulai bingung, Tuhan marah kenapa ya? Mungkin kemarin kita kasih sapinya kurang banyak ya. Nah itu umat mulai khawatir, mulai anxious, mulai cemas. Kita mesti ngapain nih untuk membuat Allah kita ini senang gitu ya. Untuk berkenan lagi. Lalu mereka mulailah dengan pakai segala cara ya. Mulai mengorbankan ini, mulai itu, mulai ono. Nah mereka akan sangat kagum ketika melihat kepada bangsa Israel ya. Kalau kamu gimana? Oh Allah kami sih menjelaskan bagaimana kita harus berkenan kepada Tuhan. Ini yang dia require kepada kita ya. Ini yang boleh, ini yang gak boleh begitu. Wah enak banget ya. Seperti seorang suami-suami yang berkata ya, gue sama istri gue bingung. Istri gue maunya apa sampai sekarang gue gak ngerti gitu ya. Ada seorang suami yang berkata, istri gue selalu kasih tahu dia maunya apa. Kira-kira seperti demikian. Kita bisa lihat bangsa-bangsa yang lain itu akan melihat, wah bangsanya orang Israel tuh so awesome, so wonderful. Kita bisa tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan itu menyatakan kehendaknya. Itu yang pertama ya. The law itu tidak negatif, jadi kita boleh buang. Yang kedua ini, the law is a prerequisite for salvation. Nah ini cara mematahkan ini adalah dari ayat yang pertama tadi kita baca ya, pasal 20 ayat pertama. Sekali lagi saya bacakan,
Keluaran 20 ayat pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini sekuensnya, ini yang tidak boleh dibalik Bapak Ibu. Bangsa Israel dibebaskan dulu, baru dikasih hukum. Bukan sebelum mereka dibebaskan, Musa datang, kamu taat dulu semua ini ya. Taat sampai tidak bercacat celah, baru Tuhan akan keluarkan kamu. Enggak, kita akan lihat di sini adalah sekuensnya. Kalau kita bisa paham sekuens ini dengan clear lebih dahulu, grace dulu, baru law, maka banyak kesalahpahaman yang umum terjadi itu bisa kita hindari. Orang Israel diselamatkan bukan karena mengikuti Taurat. Karena kita seringkali lihatnya, orang Israel itu diselamatkan karena mereka ikut Taurat. Tapi kita orang perjanjian baru, kita diselamatkan karena kita ikut Yesus. Beda ya, mereka kasihan, panjang lebar. Kalau kita hanya perlu ikut Yesus. Gitu. Tapi sekali lagi, the law tidak pernah diberikan sebagai prasyarat, tidak pernah menjadi metode keselamatannya dari perjanjian lama. Seringkali orang berkata perjanjian lama itu the law, perjanjian baru itu anugerah, grace. Tapi kita lihat, perjanjian lama pun tadi the law, Taurat pun diberikan atas dasar basis anugerah. Mereka diselamatkan dulu, mereka diberikan anugerah terlebih dahulu, baru setelah itu mereka diberikan cara hidup yang baru sesuai dengan yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Coba kita baca dari Galatia 3 ayat 17. Galatia 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Nah, ini sedang berkata tentang bagaimana Abraham itu diselamatkan karena iman. Jadi bukan kayak seperti gini Bapak Ibu. Abraham itu diselamatkan karena iman. Setelah zamannya Musa, Tuhan memberikan Taurat. Nah, sekarang orang-orang Israel diselamatkan karena Taurat. Gitu. Lalu berarti ada 3 macam perbedaan ya. Sebelum Musa, zamannya Abraham lewat beriman, lalu sekarang lewat Taurat, lalu nanti Yesus lewat iman, percaya, anugerah. Enggak, di sini dikatakan bagaimana Abraham itu diselamatkan oleh anugerah, percaya kepada Tuhan, dan setelah hukum Taurat pun orang-orang itu tetap percaya diselamatkan karena anugerah Tuhan. Jadi ada kesalahkaprahan yang sangat umum terjadi ya. Jadi beda gak sih Pak kita dengan orang perjanjian lama dengan perjanjian baru? Apakah metode kita diselamatkan itu beda gitu ya? Enggak Bapak Ibu. Hanya satu metode keselamatan, yaitu lewat iman di dalam Yesus Kristus. Perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama, mereka diselamatkan bukan karena ketaatan mereka, bukan karena usaha mereka, bukan karena kegigihan mereka mengikuti Taurat, tapi seperti Abraham. Mereka diselamatkan karena mereka melihat janji kepada salib di depan, kepada kedatangan juru selamat yang mereka mungkin baru sadarnya bayang-bayang begitu, tapi mereka beriman janji Tuhan akan ada juru selamat gitu ya, yang Tuhan sudah nubuatkan akan ada benih wanita yang akan menginjak kepala ular itu yang akan membebaskan mereka. Jadi mereka beriman kepada karya Tuhan, janji Tuhan di depan. Kita bagaimana Bapak Ibu? Kita juga beriman kepada janji yang sama, kepada salib yang sama, tapi kita melihat ke belakang. Kita melihat kepada apa yang Kristus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Abraham juga diselamatkan dengan iman yang sama, dengan melihat 2000 tahun ke depan. Tapi metodenya sama, sama-sama beriman kepada janji Tuhan yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Bedanya yang perjanjian lama lihat ke depan, kita yang sekarang ini melihat ke belakang. Yang ketiga, yang terakhir, yang kita mau coba lihat gitu ya. The law is obsolete. Ini sudah basi, udah gak berlaku lagi. Debatnya kan apakah Taurat masih berlaku ya buat kita orang-orang di PB. Kan kita gak usah bawa kambing domba lagi, betul ya. Kita gak ada lagi bait Allah gitu. Betul, ada beberapa hal yang sudah digenapi Tuhan dan kita tidak berlaku lagi. Dan memang
sepertinya ada bagian-bagian yang negatif ya. Coba ditampilkan ayat-ayat tentang bagian-bagian yang negatif tentang Taurat di sini ya. Yaitu Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 7 ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Yang ketiga, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, ayat-ayat seperti demikianlah ya, yang kalau kita tidak mengerti konteks historis dan perdebatan pada waktu itu, kita seakan-akan melihat Paulus mengajarkan ya law itu udah obsolete, udah nggak berlaku lagi. Maka sekarang kita di dalam zaman yang baru gitu. Nah itu negatif. Tapi kita juga membaca baik dari perkataan Yesus maupun perkataan Paulus, ada bagian-bagian yang positif yang menunjukkan law itu masih berlaku sampai sekarang. Coba tampilkan ya. Dari Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakannya, bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu adalah kudus, benar dan baik. Nah, kita harus coba melihat di dalam konteksnya Bapak Ibu bahwa Paulus itu sedang berdebat dengan orang-orang Judaizer yang walaupun Kristus sudah datang, mereka masih mewajibkan, mereka masih berkata kepada orang-orang Kristen, kalau kamu mau diselamatkan, enggak cukup Kristus, tapi harus Kristus plus Taurat gitu ya. Ada Injil plus plus. Nah inilah yang sedang dilawan gitu ya. Yang sedang dilawan oleh Paulus itu bukan Taurat, tapi penyelewengan pengertian Taurat. Sekali lagi ya. Yang dilawan Paulus bukan sedang against the law, Paulus sedang against the abuse of the law atau misunderstanding of the law. Jadi kalau kita bisa lihat ya, oh jadi apakah Paulus itu sedang berantem sama Musa ya, tonjok-tonjokan ya? Enggak gitu. Dia akan bilang dia sedang salaman dengan Musa, tapi dia sedang gebuk-gebukin orang yang gak setuju dengan atau yang sedang abuse Musa gitu. Ini ya. Bagaimana kita bisa lihat kedua hal ini lebih jelas lagi. Yang dilawan oleh perjanjian baru itu bukan meniadakan hukum Taurat sama sekali, tetapi sedang berdebat tentang abuse of the law. Nah sekarang saudara, kalau kita melihat dengan demikian, kita sudah melihat bagaimana Tuhan itu mengadakan perjanjiannya dari awal sampai kepada akhir. Dan Tuhan kita Tuhan yang setia, gak pernah ingkar janji. Dan sekarang kita refleksi. Bapak Ibu bikin journaling gak ya? Bapak Ibu pernah tulis gak misalnya hari ini kita ingkar janji berapa banyak gitu. Setidaknya ya kalau dalam hal janji kepada diri sendiri aja gitu. Itu sudah banyak sekali yang kita langgar mungkin ya. Saya janji mau rajin baca Alkitab, tapi faktanya suka bolong-bolong. Saya mau rajin mendoakan orang ini dan si itu gitu ya. Mau rajin mendoakan pekerjaan Tuhan yang ini. Iya 3 hari pertama, tapi setelah itu mulai longgar-longgar lagi, lupa. Bahwa kita ini orang yang sering bikin janji, tapi juga yang sering melupakan janji. Itu terhadap diri kita. Sekarang coba kita refleksi kepada orang tua ya, kepada anak-anak ya. Apakah kita pernah sering atau seberapa sering kita berjanji kepada anak, ya nanti ya nak kita main bersama kita ini, tapi waktu malam sorry ya nak papa lagi busy, gak bisa lagi gitu. Berapa banyak kita juga ingkar janji kepada sesama kita, lalu juga kepada Tuhan ya. Seringkali kita buat janji kepada Tuhan, Tuhan saya gak mau lagi hidup di dalam dosa-dosa ini. Tuhan saya mau lepas dari dosa ini. Tuhan saya mau janji hidup lebih setia lagi. Tapi akhirnya kita gagal lagi.
dan gagal lagi, dan gagal lagi. Ada seorang istri bilang kepada saya, itu kalau suami ingkar janji, berapa kali ya kita harus ampuni? Mungkin mirip dengan perkataannya murid Tuhan Yesus ya. Berapa kali saya harus mengampuni dia gitu. Kalau saudara dilanggar janjinya, kalau saudara di PHP, kalau saudara dilanggar janjinya oleh teman, oleh pasangan, berapa kali kita bisa ngampuni ya? Apakah seperti Petrus berkata 7 kali gitu. 70 kali 7 Tuhan berkata gitu. Mungkin sepanjang sejarah ya, Tuhan sudah geleng-geleng kepala ya melihat ulah manusia yang nggak pernah tepat janjinya. Tapi lewat covenant demi covenant kita lihat gitu, Tuhan kita itu Tuhan yang nggak pernah nyerah ya terhadap janjinya. Ketika dia sudah berjanji A, dia nggak akan pernah back down di dalam janjinya. Ada satu hal yang mungkin paling jelas itu ketika dia mengadakan perjanjian dengan Abraham ya. Karena di sini istilah cut the covenant. Saudara tahu bagaimana cara orang pada waktu itu membuat covenant? Itu bukan seperti sekarang ya, ada 2 kertas lalu tanda tangan gitu. Enggak, sekaligus covenant itu dijelaskan kutukannya ketika seseorang itu melanggar covenant. Yaitu adalah cut the covenant, seperti saudara bisa baca di Kejadian 15 gitu ya. Yaitu adalah korban dibelah jadi 2. Wah itu gori banget ya. Bapak Ibu pernah gak lihat binatang kambing dibelah 2 gitu? Selain di kambing guling lah ya yang udah jadi gitu. Tapi yang benar-benar masih berdarah-darah gitu. Di Tomohon kami dulu kakek regional itu beneran pernah lihat pasar yang jual berbagai macam daging itu ya. Ada anjing, ada kucing, ada Batman katanya, ada segala macam makanan eksotik ada di situ. Dan kami benar-benar lihat gitu ya, itu orang yang beli anjing, itu anjing masih hidup, di kerangkengnya, ditarik keluar, lalu dipukul kepalanya, habis itu udah mabok-mabok langsung pakai api ya, dibakar supaya semua bulunya hilang, lalu setelah itu langsung sudah hitam semua, lalu dibawa ke meja, lalu pakai golok yang gede dibelah gitu. Lihatnya itu hati ini kalau yang cewek-cewek udah nggak tahan gitu ya, udah gitu. Tapi kalau yang cowok-cowok malah masih foto-foto gitu ya. Ya begitu ya, itu udah kebelah 2, sudah kebelah 2 dan dikatakan waktu membuat covenant dua pihak yang berjanji ini. Kan ada suzerain, ada vasal ya, ada raja yang besar, ada raja yang kecil. Raja yang besar akan duduk dan raja yang kecil gitu ya, maksudnya pihak yang lebih lemah, itu akan berjalan di tengah-tengah daging yang sudah terbelah 2 itu, jalan di tengah-tengah itu dan berkata, sekarang kita membuat perjanjian, kalau aku gagal membayar upeti, kalau aku gagal setia untuk setia kepada engkau, biarlah ini yang menjadi nasib aku akan dibelah menjadi 2. Itu. Tapi ketika di perjanjian Tuhan dengan Abraham yang kita lihat adalah ketika korban dibelah 2 itu bukan Abraham yang berjalan, tetapi roh Allah yang lewat di tengah-tengah tersebut. Dan Abraham tahu maksudnya itu apa. Abraham tahu artinya adalah kalau salah satu pihak gagal di dalam perjanjian ini, yang akan menanggungnya adalah Tuhan. Tuhan yang akan berkata, kamu mau tahu dari mana jaminannya? Ya ini, biarlah aku yang kekal, Tuhan yang kekal ini boleh menjadi fana. Biarlah yang tidak terbatas ini boleh menjadi terbatas. Biarlah yang menjadi sumber hidup ini bisa menjadi mati kalau Allah ingkar janji. Kalau Allah ingkar janji, biarlah dia yang menanggung kematian tersebut. Dan kita lihat sepanjang zaman yang selalu gagal menepati janjinya adalah umat Tuhan, bangsa Israel, dan sekarang kita gerejanya. Tapi siapa yang harus mati menanggung pengingkaran janji tersebut? Tuhan Yesus yang diutus, benar-benar yang kekal datang ke dunia menjadi fana. Dia ada yang sumber hidup, sekarang harus mati menanggung kita. Biarlah berita firman
kabar baik ini yang membuat kita punya komitmen ya untuk sekali lagi itu berani mengikut Tuhan, setia mengikut Tuhan, bukan karena kita takut azab daripada Taurat, tapi ketika kita lihat kok ada Tuhan yang despite kita sering kali ingkar janji lagi, sering kali broken partnership-nya lagi, tapi dia tuh nggak pernah gagal. Kalau kita salaman kan begini ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita lepas, kita ingkar janji, kita lemah, kita lepaskan, nggak ada lagi relasi. Tapi zaman dulu kan jabat tangannya begini. Ya saya nggak panggil satu orang lah, tapi kira-kira jabat tangannya gini ya. Ketika kita lemah pun, kita sudah ingkar janji, kita melepaskan pegangan kita kepada Tuhan, kita sadar kita tidak pernah lepas sama Tuhan. Karena Tuhan tetap pegang janjinya. Ini yang namanya assurance of salvation. Kalau kita mengikat janji, kalau Tuhan mengikat janji dengan kita, kita mungkin gagal, kita mungkin lupa, kita mungkin berdosa lagi. Tapi Tuhan bilang, aku akan tetap setia. Dan itulah yang membuat kita juga tergerak untuk setia lagi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam Alkitab kami membaca satu kisah yang luar biasa, yang seakan-akan too good to be true, yang seakan-akan sulit untuk kami bayangkan karena kami tidak bisa lihat ada manusia yang akan lakukan hal tersebut, yang rela menjalankan janjinya padahal pihak satunya yang terus-menerus melacurkan diri, yang terus-menerus membongkar dan melanggar janji. Tapi justru engkaulah yang menanggung akibatnya, engkaulah yang menanggung maut tersebut. Dan biarlah kami ya Tuhan, ketika kami melihat kepada salib, kami boleh melihat disitulah kebusukan kami, kebejatan kami, dan juga betapa kami selalu ingkar janji. Biarlah ini yang boleh membuat hati kami tergerak, ketika kami melihat Tuhan kami adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, yang berjanji bahwa tidak ada satu hal pun, satu apapun yang bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus. Biarlah ini yang boleh menjadi kabar baik bagi setiap dari kami, bahwa kami tidak akan terpisah dari Kristus ketika kami beriman di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.